Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang berapa sih gaji perangkat desa dan juga tunjangannya. Nah, untuk yang saya bahas ini itu untuk wilayah Kabupaten Cilacap ya teman-teman. Buat teman-teman yang di luar Cilacap, kalian bisa cari tentang Perbup Siltap ya, atau penghasilan tetap di kabupaten kalian masing-masing. Oke, sebelum masuk ke video, buat sedulur semua yang mau sovel perangkat desa, silakan klik ya di link deskripsi saya sertakan nanti, biar kalian itu tinggal ngeklik saja, biar nanti langsung terhubung dengan Lilik Wiji. Oke, kita langsung ke videonya ya. Berapa sih gaji perangkat desa dan tunjangannya? Mari kita bongkar penghasilan tetap, aparatur pemerintah desa dan juga tunjangannya ya. Yang pertama ya, yaitu kepala desa. Berapa sih gaji pokok ya kepala desa di Cilacap, di wilayah Kabupaten Cilacap ya? Gajinya itu 4 juta per bulan. Nah, 4 juta ini belum termasuk tunjangannya ya teman-teman. Jadi 4 juta ini baru gaji pokok yang tertinggi itu dari kepala desa yang pertama. Kemudian yang kedua itu sekretaris desa atau sekdes. Berapa sekdes gajinya? Gajinya itu 3 juta per bulan, berarti selisih 1 juta ya. Nah, ini juga gaji pokoknya ya, jadi belum sama tunjangan dan lain-lain ya. Terus yang ketiga itu kasih ya, kasih atau kepala seksi dan juga kaur. Kasih ini ada 3, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, dan kasih pemerintahan ya. Kalau kaur ada 2, kaur umum dan kaur keuangan ya. Gajinya berapa kasih dan kaur? Gajinya itu 2.400.000 ya per bulan. Ini untuk kasih dan kaur. Lanjut yang keempat, ini kepala dusun atau kadus atau kasun ya, tergantung sebutan di daerah kalian masing-masing itu apa itu berbeda ya, masing-masing daerah berbeda. Gajinya berapa kadus? Itu 2.200.000 per bulan. Ini gaji pokoknya ya, sama juga ya sama yang lain. 2.200.000 berarti selisih 200.000 sama kasih ya, hanya selisih 200.000. Terus lanjut, ini unsur staf ya. Unsur stafnya gajinya itu 2.050.000 per bulan. Nah, ini ya, berarti selisih berapa? 150.000. Jadi unsur staf ini sebenarnya sih, kalau unsur staf nggak semuanya ada ya. Sebenarnya sih menurut saya itu hanya cukup sampai kasih dan hanya cukup sampai kadus gitu. Jadi unsur staf ini biasanya staf dari kasih ya, atau staf kaur ya, tapi nggak semua desa itu ada stafnya, karena memang hanya kasih dan kaur juga sudah cukup pekerjaannya. Tapi memang ada beberapa yang ada stafnya, walaupun mereka nggak ngapa-ngapain ya, tapi ngapa-ngapain tapi dapat gaji per bulan tetap lagi. Ada juga tunjangannya ya, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk unsur stafnya. Terus kita lanjut ya, tunjangannya apa aja nih ya untuk perangkat desa ya. Itu kan tadi baru gaji pokok. Nah, sekarang tunjangannya itu apa aja sih? Nah, kita bahas lagi nih tunjangannya ya. Yang pertama ya, tunjangan kedudukan ya. Ini saya juga belum maksud nih tunjangan kedudukan, tapi ini memang ada tunjangan kedudukannya, itu paling banyak 30% dari penghasilan tetap. Jadi misal kepala desa 4 juta ya, tinggal dihitung aja ya, 30% kali 4 juta ya, 30/100 kali 4 juta. Nah, kalian bisa hitung sendiri itu berapa. Nah, yang pertama itu tunjangan
kedudukan. Lanjut ke yang kedua, tunjangan hari raya atau THR. Nah, ini banyak banget nih kalau THR nih kalau di perbuknya, yaitu paling banyak 100% ya, 100% dari penghasilan tetap. Berarti berapa? Kalau sekdes berarti 3 juta ya THR-nya ya, kalau paling banyak 100% kan, tapi bisa lah kurang ya, tapi intinya paling banyak itu 100%. Itu yang tunjangan kedua. Terus yang ketiga ya, ini yang paling banyak nih, dari tanah bengkok ya. Jadi setiap perangkat desa ya, kalau di sini ya, tapi ya itu ada tunjangan tanah bengkok. Nggak tahu kalau di luar Kabupaten Cilacap itu ada tanah bengkoknya atau enggak, saya nggak tahu ya. Nah, tanah bengkok ini lumayan loh teman-teman, bisa apa ya, dijual tahunan ya. Kalau di sini ya, tanah bengkok itu biasanya dijual tahunan ya. Nah, ini ya harga tanah yang dijual tahunan di sini itu biasanya per baunya itu 3-4 juta. Nah, biasanya kalau lurah ya, ini desa satu sama desa yang lain itu beda ya. Nah, ini saya ambil ininya aja lah, secara umumnya aja ya, ambil kira-kiranya aja. Jadi untuk lurah ada yang 10 bau, ada yang 12 bau ya, tapi ada juga yang hanya 6 bau. Itu tergantung kapasitas luas desanya ya. Biasanya kalau semakin besar wilayah desa, tunjangannya juga, tunjangan tanah bengkoknya juga semakin besar gitu. Nah, kemarin saya tanya desa sebelah itu, yang sekdes tahu ya, yang sekdes itu 5 bau ya. Untuk kasih kaurnya 2,5 bau ya. Untuk kadusnya itu sekitar 2 lah, 2 bau. Nah, memang paling besar itu dari lurah ya. Lurah bisa sampai 10-12 bau. Nah, kebetulan kan teman saya yang di luar desa saya itu jadi sekdes. Nah, kemarin saya tanya itu 5 bau. Nah, kalau dijual tahunan itu satu baunya itu 3-4 juta, tergantung wilayah itu ya, wilayah tanahnya bagus atau enggak gitu. Tapi di desa saya ini sekdes itu 3 bau. Nah, berarti kan setiap desa itu beda ya, berapa tunjangan tanah bengkoknya itu beda. Ada yang digarap sendiri, ada juga yang dijual, tapi memang kebanyakan itu dijual tahunan ya, karena mungkin terlalu banyak, jadi buat nggarapnya itu capek ya, mungkin ya, memerlukan banyak modal. Jadi mereka itu memilih apa, untuk menjual tahunan ya. Ada juga yang digarap, tapi nggak banyak, paling 1 atau 2 bau untuk digarap sendiri. Nah, ini kisaran segini ya. Intinya ini secara umum saya ambil tengah-tengahnya ya. Lurah 10 bau, sekdes 5 bau, kasih kaur 2,5, kadus itu 2 ya, 2 atau 1,5 juga bisa. Nah, ini untuk tanah bengkok. Kita lanjut, ada juga BPD ya, atau ini BPD yang membantu pemerintah desa ya, BPD, atau istilahnya kalau di pemerintahan itu ya kayak DPR gitu, DPR-nya desa gitu, BPD. Nah, tunjangan BPD berapa? Nah, ya ketua itu 400.000 ya, 400.000 per bulan. BPD ini kan kerjanya kalau ada kegiatan aja, kalau ada rapat atau apa, ini baru BPD. BPD ini nggak ngantor ya, BPD itu di rumah lah isinya kayak gitu. Jadi bisa di sambi ya pekerjaan lainnya ya, ini tapi tetap dapat tunjangan nih 400.000 per bulan. Nah, anggotanya berapa? Nah, anggotanya itu 300.000 per bulan. Ini juga nggak ngantor ya, di rumah saja, dan juga bisa disambi pekerjaan yang lain nih dari BPD, tapi masuk ke jajaran pemerintahan desa.
Nah, lanjut, terima kasih ya buat sedulur semuanya. Itulah ya gaji dan tunjangan. Sebenarnya masih ada tunjangan yang lain, tapi saya ambil secara umumnya saja yang penting gitu ya. Itu seperti itu ya, buat teman-teman mungkin bisa menjadi referensi ya. Kira-kira gaji saya kalau jadi berangkat itu segini ya. Jadi biar tahu ya, mau jadi berangkat harus tahu nih gajinya mau berapa, posisi ini berapa. Oke, sekian dulu ya video kali ini teman-teman, semoga membantu teman-teman ya untuk tahu berapa sih gaji dan tunjangan perangkat desa. Dan saya ingatkan sekali lagi, yang mau sovelnya, sovel perangkat desa, silakan kalian bisa klik link di deskripsi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya Lilik Wiji. Semoga berkah dan barokah, semoga sukses semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.